Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Ummu Rengga. Oke, ini saya bersama anak saya, Rengga. Halo, say hi. Oh iya, di episode kali ini, saya akan bercerita tentang bagaimana sih awalnya anak saya itu dinyatakan alergi oleh dokter pada saat dia mulai MPASI. Nah, sebelumnya informasi dulu bahwa anak saya itu dinyatakan alergi pada usia 6 bulan. Tapi saya baru ke dokter itu pada saat usia 6 bulan lebih 2 minggu. Jadi saya mencoba dulu MPASI sekitar 2 minggu di awal MPASI. Nah, jadi pertamanya anak saya MPASI itu tepat di usia 6 bulan ya. 1 hari tepat di usia 6 bulan. Nah, di awal MPASI itu saya langsung berikan anak saya nasi, terus protein hewani, protein nabati, dan sayur serta lemak. Lemaknya itu saya lihat dari beberapa rekomendasi ibu di luar sana ibu-ibu di luar sana itu menggunakan yang namanya butter, unsalted butter ya namanya. Ya mereknya terserah. Mereknya itu saya pakai yang Ancor kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya beberapa hari menggunakan resep 4 kuadran itu. Bukan 4 kuadran sih, lebih tepatnya ke menu lengkap ya, karena kan saya baca-baca di salah satu informasi dari dokter, di akun dokter, nah bahwa anak MPASI itu di awal harus sudah memenuhi nutrisinya, yaitu menu lengkap. Jadi saya menggunakan menu lengkap tersebut. Selang beberapa hari dia masih oke. Nah, ternyata di hari keberapa itu saya coba menggunakan ikan tuna kalau nggak salah ya. Dan setelah saya berikan ikan tuna, setelah saya berikan ikan tuna di hari keberapa itu, keesokan harinya Rengga itu menjadi merah, badannya kemerah-merahan, terutama di bagian pundak, di belakang pundaknya, di bagian punggungnya. Nah, setelah saya berikan ikan tuna, keesokan harinya Rengga itu menjadi gatal-gatal di bagian pundak, serta di belakang, di punggung. Itu awalnya saya kira hanya biang keringat, karena hawanya pada saat itu sangat panas dan dia tuh selalu berkeringat, makanya saya kira itu biang keringat. Tetapi setelah beberapa hari gatal-gatal tersebut tidak hilang, dan kondisinya saya masih memberikan anak saya MPASI menu lengkap tersebut ya, yang berupa ada protein hewani dan protein nabatinya. Kalau nggak salah, saya itu selalu berikan telur, ikan, dan ayam di beberapa hari tersebut ya, di protein hewaninya. Kalau untuk protein nabatinya paling tahu dan tempe di situ. Oke. Nah, saya pikir itu kan hanya biang keringat. Tapi kata suami saya itu, kenapa ini gatalnya nggak hilang-hilang. Terus merahnya juga nggak hilang-hilang, malah jadi
malah jadi lebih merah ya. Nah, karena kami berdua kebingungan, maka kami putuskan untuk ke dokter setelah kayaknya nggak sampai 2 minggu deh, kalau nggak salah seminggu. Pokoknya di 2 minggu pertama itu saya itu sudah ke dokter, sudah ke dokter dan sudah tahu kalau itu alergi gitu. Tapi saya lupa lagi ya itu kapan, lebih tepatnya saya kurang tahu dan lupa lagi. Nah, untuk informasi di Magelang ini saya sudah mencoba beberapa dokter anak ya. Yang pertama itu pada saat anak saya dinyatakan alergi di dokter Mia Pramudiati kalau nggak salah ya. Itu di daerah dekat alun-alun sebelum Hello. Yang orang Magelang pasti tahu ya, Hello itu di mana. Nah, itu sebelum Hello. Nah, itu kalau dari arah mau ke alun-alun ya sebelum Hello. Di situ saya bercerita ke dokter gimana MPASI anak saya, gimana berat badannya, gimana tinggi badannya, terus gimana ASI-nya, gimana cara masaknya. Dan ternyata kata dokter tersebut anak saya itu alergi karena dia itu punya riwayat alergi dari ibu dan ayahnya, terutama dari ibunya, dari saya sendiri. Kalau ayahnya mungkin nggak terlalu sih, tapi ada. Kalau saya itu emang alergi terhadap makanan laut. Mungkin dari situ juga anak saya alergi makanan laut juga, dan terutama karena saya pernah ngasih ikan tuna. Oke, setelah bercerita ke dokter, dan anak saya dikasih obat, mungkin obat apa ya? Obat bukan penghilang alergi sebenarnya, hanya obat untuk gatal-gatalnya saja. Nah, di situ setelah beberapa hari hilang itu alerginya. Awalnya mulai menghitam, bekas-bekas gatalnya mulai menghitam dan mulai mengelupas. Nah, sudah beberapa 1 minggu kemudian hilang sudah alerginya. Dan oh iya, satu lagi, saya lupa bahwa dokter tersebut bilang kalau anak saya itu nggak boleh makan menu lengkap dulu dan harus dicoba makan bubur instan, karena mungkin biar ketahuan apa alerginya. Kalau misalnya dikasih bubur instan dia hilang alerginya, berarti memang dia itu alergi ikan-ikanan. Kalau nggak bubur instan, saya hanya kasih bubur biasa, dikasih mungkin telur ayam, lebih sedikit gitu, ayam atau telur selain ikan ya, lebih sedikit porsinya dan lebih dibanyakin protein nabatinya. Nah, dari situ anak saya sudah hilang, dan mungkin saya orangnya nggak mau ribet, jadi saya dalam 1 bulan tersebut saya coba bubur instan saja, atau bubur yang saya buat dengan lebih banyak protein nabatinya daripada protein hewaninya. Oke. Dari situ sudah nggak ada masalah lagi, anak saya sudah nggak ada masalah dengan alergi dan baik-baik saja. Saya iseng-iseng nyoba di usia 7 bulan itu karena anak saya berat badannya nggak naik, tetap di 7,3. Awalnya itu karena pandemi, 4 bulan itu saya terakhir cek itu sudah 7 kilo, dan di usia 7 bulan hanya naik 3 ons. Wow, kebayang ya, cuman sedikit sekali, dan gimana rasanya jadi ibu ya, sedih sekali. Oke, setelah itu saya pikir, saya baca-baca gimana sih
biar berat badan anak saya itu naik gitu, minimalnya sesuai dengan buku KMS gitu ya, berat badannya di usia 7 bulan tuh. Jadi saya baca-baca ternyata anak itu harus dibanyakin makanan lemaknya, dibanyakin lemaknya di MPASI-nya. Kalau nggak pakai santan, pakai butter, pakai minyak, minyaknya minyak yang bersih ya, itu boleh banget, minyak dapur ya biasa. eh atau sejenis lemak yang lainnya, misalnya dari kaldu dan segala macam. Saya coba lagi, saya pikir gak ada salahnya ya, saya coba-coba bikin lagi menu lengkap. Oke, dari situ saya coba bikin menu lengkap. Beberapa satu hari masih oke, nggak ada alergi. Hari kedua masih oke, hari ketiga masih oke, dan seterusnya. Ternyata anak saya sama sekali nggak ada masalah alergi. Oke, dari situ saya coba baca-baca artikel, saya coba cari informasi dari akun-akun dokter. Saya coba cari-cari informasi dari akun dokter di Instagram. Saya coba konsultasi. Saya coba konsultasi di beberapa Q&A dokter di story. Saya coba ikut kulab di dokter Apin, dokter Meta, dan dokter-dokter lainnya. Ternyata ada yang namanya intoleransi. Oke, dari situ saya pikir bahwa oh, mungkin anak saya itu bukan alergi, tapi hanya intoleransi. Karena kan anak saya baru banget makan makanan padat selain ASI, karena dia full ASI ya, nggak pakai sufor. Nah, kayaknya nggak ada masalah deh di makanan. Mungkin dari situ saya udah putuskan bahwa oh, ya udah, nggak usah lagi pikir dia itu punya alergi. Dan saya coba semua makanan, ternyata dari situ oke-oke aja, nggak ada masalah lagi, nggak ada gatal, nggak ada apapun reaksi yang lain gitu. Daripada saya pusing-pusing mikirin alergi, mikirin makanannya, mending mikirin alerginya, mending saya coba fokus ke berat badannya, karena benar-benar susah banget naik. Ternyata benar kata orang-orang bahwa anak bayi itu kalau sudah MPASI banyak banget masalahnya. Mulai dari ya itu alergi, mulai dari berat badan yang susah naik, mulai dari asinya yang sudah mulai sedikit dia konsumsinya, dan banyak lagi. Oke. Dari situ saya coba beralih ke gimana caranya naikin berat badan anak saya. Di bahasan selanjutnya mungkin ya, gimana sih anak saya bisa nambah berat badannya setelah 2 bulan berturut-turut nggak naik, dari usia 7 bulan sampai 8 bulan itu bener-bener stuck di 7,3. Karena saya sebelumnya itu nggak nimbang-nimbang dari 4 bulan terakhir itu sampai ke usia 7 bulan, maka saya pikir oke lah, dari 4 bulan ke 7 bulan itu masih dinyatakan naik lah, karena dia kan masih ASI, jadi naik lah mungkin walaupun sedikit. Nah, dari 7 ke 8 itu 2 bulan itu dan bener-bener nggak naik, hanya 7,3 saja. 7 8 dari mungkin ya 6 bulan itu sudah saya pikir sudah emang sudah 7,3 itu. Karena kan saya pernah timbang di timbangan biasa, timbangan ukuran dewasa ya. Itu pada saat saya periksa ke dokter anak itu di dokter Mia, itu berat badannya sudah 7,3 kalau nggak salah ya, kurang lebih. Jadi saya pikir itu berat badan anak saya stuck di 7,3 itu 2 bulan, usia 7, usia 8 bulan. Oke, dari situ saya beralih ke bagaimana caranya naikin berat badan anak saya dari 7 ke 8, dari 8 ke 9 itu alhamdulillahnya dia naik 1 kilo. Gimana caranya?
di episode selanjutnya ya. Sebelum saya cukupkan, saya jelaskan dulu apa sih itu intoleransi. Jadi, anak kan mulai MPASI mulai 6 bulan itu mulai mengkonsumsi makanan padat atau yang disebut biasanya yang kita sebut makanan pendamping ASI. Nah, karena dia baru banget makan makanan padat, maka tubuhnya itu akan bereaksi bahwa si makanan tersebut itu adalah adalah benda asing, makanya tubuhnya itu akan beradaptasi sama makanan tersebut. Nah, ada juga yang eh, ada juga yang mengira bahwa tubuhnya itu mengira bahwa dia itu benda asing, makanya imunnya itu memunculkan reaksi perlindungan. Nah, sebagai sebagai apa namanya? Sebagai reaksinya, sebagai akibatnya dari perlindungan tersebut itu, maka muncullah ada yang mungkin efeknya ada yang demam, atau mungkin efeknya ada yang ke gatal-gatal, atau mungkin efeknya ada yang ke anaknya nangis terus dan segala macam. Nah, itu salah satunya dari akibat dari intoleransi tersebut. Makanya saran saya, jangan dulu anak itu disebut alergi, karena belum tentu dia alergi. Mungkin hanya intoleransi saja yang beberapa hari itu mungkin sudah bisa beradaptasi tubuhnya kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja dulu ya, moms, bunda, ibu-ibu sekalian, mama-mama sekalian. Mungkin nanti bisa bisa share atau bisa komen di kolom komentar ya, untuk informasi atau untuk sharing-sharing atau untuk tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak ya mungkin mom sekalian atau bunda sekalian bisa sharing. Yang tahu jawabannya bisa dijawab. Oke? Mohon maaf bila ada salah. Mohon maaf juga kalau saya masih banyak banget yang harus diperbaiki, karena saya itu newbie, masih baru banget nyoba bikin channel, nyoba di YouTube. Mohon maaf banget bila ada kesalahannya, bila masih banyak kekurangannya. Sekian ya moms, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah mendengarkan curhat saya. Mohon maaf juga informasinya kalau kurang lengkap, nanti bisa chat-chat saya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga kalau misalnya ini moms kalian dirasa ini sangat bermanfaat atau dirasa ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.